Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sandi di video tutorial Microsoft Excel. Di video kali ini kita akan membahas rumus-rumus logika di Microsoft Excel, yaitu if, and, or, dan not. Oke, kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu if. If adalah rumus yang memberikan hasil berdasarkan kondisi tertentu. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah hasil yang diberikan oleh rumus ini adalah berdasarkan kondisi yang kita tentukan. Misalnya, seorang siswa dinyatakan lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai rata-ratanya. Dalam soal ini kita nyatakan ya, siswa dinyatakan lulus bila nilai rata-ratanya 70 ke atas. Sedangkan nilai di bawah 70 akan dinyatakan tidak lulus. Bagaimana cara menggunakan rumus if? Di sini kita bisa tuliskan ya, sama dengan if buka kurung, lalu di sini ada struktur rumus if ya. Excel akan menunjukkan panduannya seperti ini. If dalam kurung, yang pertama adalah logical test. Logical test ini adalah kondisi yang bisa bernilai benar atau salah. Nah, di sini kita punya ya soal daftar nilai mata pelajaran di sebuah sekolah. Kita ingin melihat apakah siswa bernama Andra ini dinyatakan lulus atau tidak. Maka di sini kita pilih ya rata-rata nilai Andra ini, klik, kemudian di rumusnya kita masukkan logical testnya ya. Tadi rata-rata nilainya besar sama dengan berapa? Sama dengan 70. Nah, selanjutnya kita beri titik koma. Nah, lanjut ke struktur yang berikutnya dari rumus if, yaitu value if true. Ini maksudnya adalah jika logical test ini benar, maka hasil yang dikeluarkan apa gitu ya. Nah, sesuai dengan contoh soal ini, keterangan soalnya, jika nilai rata-ratanya besar dari 70, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Maka kita tuliskan di sini, outputnya adalah lulus. Seperti ini. Harus dalam tanda kutip, karena dia adalah teks. Kemudian, struktur berikutnya dibatasi oleh titik koma. Nah, kita masuk ke struktur yang ketiga, value if false. Ini artinya adalah jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka hasil yang dikeluarkan oleh rumus if ini apa? Jadi kalau dia nilai rata-ratanya tidak lebih besar dari 70, maka dia dinyatakan tidak lulus ya, tidak lulus. Seperti ini, lalu tutup kurung ya. Nah, selesai kita menggunakan rumus if. Kita bisa enter, maka akan dikeluarkan hasilnya adalah tidak lulus. Kenapa Andra dinyatakan tidak lulus? Karena rata-ratanya lebih kecil dari 70. Jadi tidak besar dari 70 ya. Katakanlah Andra remedi jadi 55 bahasa Inggrisnya. Oh, masih tidak lulus ya. 56. Nah, pas angka 70, dia dinyatakan lulus. Seperti itu. Ini kita menggunakan besar sama dengan. Artinya angka 70 bisa dinyatakan lulus. Kalau tanpa sama dengan, maka dia akan tidak lulus ya. Karena 70 itu tidak termasuk ke pernyataan yang benar gitu ya. Kita tuliskan tak sama dengan 70 ya. Karena 70 ke atas. Itu penerapan rumus if. Selanjutnya kita punya rumus and. And ini dalam bahasa Indonesia itu dan ya. Nah, untuk deskripsinya sendiri, and ini berfungsi untuk memeriksa apakah beberapa kondisi terpenuhi. Nah, dalam contoh soalnya, kita bisa menggunakan rumus and ini untuk mengecek apakah nilai matematika dan bahasa Inggris yang dimiliki oleh Andra lebih besar dari 75. Nah, ini kita bisa jawab dengan menggunakan rumus AND. Cara menggunakannya, kita bisa tuliskan sama dengan
and, buka kurung, kemudian masukkan logikal yang pertama. Logikal yang pertama adalah nilai matematika Andra lebih besar dari 75. Berarti nilai matematika ya, nilai matematika Andra ini lebih besar dari 75. Oke ya, titik koma. Ini masukkan logikal yang kedua. Kondisi yang kedua adalah nilai bahasa Inggris. Apakah nilai bahasa Inggris Andra juga besar dari 75? Besar dari 75. Nah, selesai. Kita tutup kurung, lalu enter. Nah, rumus AND ini akan mengeluarkan dua nilai. Kalau dia benar akan mengeluarkan nilai true, kalau dia salah akan mengeluarkan nilai false. Ini kenapa nilainya false? Artinya salah satu kondisi antara nilai matematika atau bahasa Inggris Andra itu tidak lebih besar dari 75. Mari kita cek manual ya. Kita cek manual nilai Andra matematika 92 besar dari 75. Ini benar ya. Sedangkan nilai bahasa Inggris Andra adalah 56. Jadi ini tidak lebih besar dari 75. Berarti nilainya salah. Jadi kalau kita menggunakan rumus AND, walaupun satu yang benar, nilainya tetap false. Karena AND menuntut semua kriteria yang kita tentukan bernilai benar atau true. Itu penerapan rumus AND. Untuk rumus OR ini fungsinya untuk memeriksa apakah ada salah satu kondisi terpenuhi. Semisal nilai Andra tadi yang diuji, apakah nilai matematika atau bahasa Inggris Andra lebih besar dari 75? Jika ini menggunakan rumus OR, maka nilainya akan true. Kita cek ya, apakah nilai matematika Andra lebih besar dari 75, gitu ya. Kita lihat di formula barnya ini, bagian ini bisa kita lihat, titik koma, nilai bahasa Inggrisnya juga lebih besar dari 75. Tutup kurung dan enter. Nah, ini nilainya true. Kenapa? Karena nilai matematika Andra true ya, besar dari 75, artinya salah satu kondisi sudah berhasil terpenuhi, maka nilainya dapat bernilai true. Ini ada contoh soal. Cek apakah nilai Andra untuk mata kuliah IPA atau IPS kurang dari 65. Kita coba. Or, cek nilai IPA atau IPS kurang dari 65. Kita logical test yang pertama ya. IPA kurang dari, ini bisa dilihat rumusnya di sini, di bagian formula barnya. Kecil dari 65, kemudian titik koma. Logical yang kedua adalah IPS ya. IPS kecil dari 65. Kalau dijalankan, harusnya ya, kalau menggunakan rumus OR, dia akan bernilai true. Karena salah satu terpenuhi kondisinya, yaitu nilai IPS Andra di bawah 65. Kita lihat hasilnya, true ya. Oke, sudah. Selanjutnya, fungsi logikal yang terakhir adalah NOT. NOT ini adalah fungsi dari logikal yang membalikkan nilai kondisi yang sebenarnya. Nah, dalam contoh kasusnya kita bisa gunakan fungsi NOT ini untuk mengetahui apakah rata-rata nilai Andra tidak lebih besar dari nilai Bayu. Nah, di sini kita bisa gunakan NOT, buka kurung. Kita ambil contoh dulu ya. Ini untuk membalikkan nilai kondisi. Jika nilai NOT true itu apa gitu ya. Not true itu artinya false. Jadi tidak benar itu adalah salah gitu ya. Nah, untuk mencari apakah nilai rata-rata Andra tidak lebih besar dari Bayu, maka kita gunakan rumus NOT. Rata-rata Andra lebih besar dari Bayu. Nah, dia bernilai true. Jadi benar ya. Nilai matematika Andra tidak lebih besar dari nilai Bayu. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasus teman-teman. Ini kita diminta untuk menentukan apakah siswa dinyatakan lulus atau tidak. Di sini kita coba bikin soal ya. Siswa akan dinyatakan lulus jika nilai rata-rata lebih besar dari
lebih besar sama dengan lebih besar dari 60, dan nilai matematika harus lebih besar dari 75 karena ini adalah mata pelajaran wajib. Katakanlah seperti itu ya. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita kerjakan di sel ini ya, L7. Nah, kita cari di sel ini untuk menentukan apakah Andra lulus atau tidak. Kita tulis sama dengan, karena ini rumusnya kondisi ya, maka kita gunakan rumus if. If itu artinya jika ya. Makanya jika, buka kurung, jika nilai rata-rata besar dari 60, maka ya ini nilai benarnya apa? Maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak lulus. Nah, ini baru logikal yang pertama, belum memasukkan logikal yang nilai matematikanya besar dari 75. Jadi kita edit ya, tekan F2 di sini, kita edit logikalnya. Ini baru satu logikal. Kita tambahkan logikal AND. Nah, di sini karena dia dan ya, maka dalam AND ini, nah, logikal pertama sudah terpenuhi. Kita titik koma. Logikal kedua kita masukkan. Masukkan logikal keduanya adalah, oh ini logikal yang pertamanya besar sama dengan ya. Nah, oke. Terus ini logikal keduanya kita tentukan nilai matematikanya harus besar dari 75. Nah, seperti itu. Ini kita sudah selesai, lalu kita coba enter ya. Maka Andra dinyatakan lulus. Andra dinyatakan lulus. Kenapa? Nilai rata-rata Andra lebih besar dari 60 dan nilai matematikanya juga lebih besar dari 75. Jadi Andra dinyatakan lulus. Untuk rumus siswa lainnya, kita bisa tarik rumus yang sudah kita buat tadi. Kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, di sini kita dapatkan Bayu dinyatakan tidak lulus karena nilai rata-rata sudah terpenuhi ya, lebih besar dari 60, sedangkan nilai matematika Bayu tidak mencapai nilai lebih dari 75. Maka Bayu dinyatakan tidak lulus. Begitupun dengan siswa lainnya. Ada yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Oke, teman-teman. Itu tadi sekilas ya penerapan tentang rumus-rumus logika yang ada di Microsoft Excel. Untuk video berikutnya kita akan belajar terkait rumus kondisional dan rumus pengurutan, khususnya untuk menentukan ranking siswa seperti ini. Bagaimana cara menentukan atau memperoleh ranking siswa yang dengan ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.